Kaifa halukum ikhwan? Oke. Maddatuna al-yawm ilmun nahwi. Alaysa kadzalik? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, ya, Ustaz absen terlebih dahulu ya. Afif Ibnu Amri, Akhyar Taufan, Ali Mukhtar, Ammar, Ananda Rizki, Andika Dimas, Arif Subanda, Bambang, Dimas Prayoga, Ferry Khairi Wansyah. Oke, ikhwan, hari ini insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelum kita masuk kepada materi, ya kita perhatikan dulu ya CPMK kita untuk pertemuan keempat. Yang pertama, ya CPMK-nya itu mampu mengidentifikasi jenis-jenis i'rab, ya perubahan akhir kata dan kedudukannya dalam bahasa Arab. Nah, adapun sub CPMK yang akan kita capai adalah mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk i'rab lafzan dan takdiran, kemudian menguraikan pembagian i'rab serta mengidentifikasi tanda-tanda rafa dalam bahasa Arab dengan disertai contoh yang tepat. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang alamatul i'rab, ya tanda-tanda i'rab, ya, atau anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab. Macam-macam i'rab itu ada kam ikhwan? Arba'ah. Ini sekali. Nah, yang pertama ada rafa', kedua nasab, ketiga khafat atau jar, yang keempat jazm. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang alamatul i'rab untuk rafa'. Jadi alamatul atau tanda i'rab untuk rafa itu ada 4. Yang pertama adalah ad-dhammah. Yang kedua al-waw, yang ketiga al-alif, yang keempat an-nun. Oke. Nah, ini adalah tanda-tanda i'rab untuk yang rafa. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tanda-tanda i'rab untuk yang rafa saja. Adapun nasab, kemudian khafat dan juga jazam akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, di tanda i'rab untuk yang rafa itu, ya, atau mawadhi'ud dhammah itu ada 4. Yang pertama adalah ismul mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jam'ul muannatsis salim, kemudian yang keempat adalah al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Nah, ini adalah tanda ya i'rab untuk dhammah. Jadi 4. Ya, kita coba ulang sekali lagi. Yang pertama adalah al-ismul mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jam'ul muannats salim. Yang keempat fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Nah. Oke. Al-ismul mufrad. Nah, apa itu isim mufrad? Nah, ini bisa kita lihat. Al-ismul mufrad, ya, isim mufrad itu adalah al-ismu al-mufrad ma laysa muthanna wala majmu'an wala minal asma al-khamsah. Jadi isim mufrad itu adalah yang bukan 2 muthanna, kemudian ya majmu'an atau jamak lebih dari 2, wala minal asma al-khamsah, dan dia bukan termasuk dari asma al-khamsah. Jadi mufrad itu kalau kita artikan dia tunggal, satu, itu namanya isim mufrad. Ya, jadi dalam bahasa Arab isim mufrad ya sebagaimana kita sudah ketahui dia itu tunggal. Kalau 2 namanya
musanna. Kalau 3 namanya jamak. Nah, apa contoh dari isim mufrad? Contohnya ada Muhammadun, ya, kemudian ada Aliyun, Hamzah, itu untuk mudzakkar ya. Kemudian Fatimah, Aisyah, wa Zainab. Nah, ini contoh dari isim mufrad. Nah, oke. Jadi kita lihat. Nah, ini isim mufrad kalau kita masukkan ke dalam kalimat atau ke dalam jumlah. Bagaimana? Mari kita lihat. Misal isim mufrad fil jumlah. Ya, hadara Muhammadun. Atau contoh yang kedua adalah hadaral fata. Jadi kita ada 2 contoh. Hadara Muhammadun. Kemudian yang kedua ada hadara al-fata. Nah, kalau kita perhatikan dari kedua contoh tersebut, ya kita ambil dulu contoh pertama, hadara Muhammadun. Mana di sini isim mufradnya, ikhwan? Muhammad ini isim mufrad. Kenapa dikatakan isim mufrad? Karena tunggal. Dia tidak musanna dan juga tidak jamak. Kalau yang ini contoh yang kedua hadaral fata. Nah, fata di sini termasuk dari al-ismul mufrad. Dia sama saja ya. Dia tunggal. Tidak 2 dan juga tidak lebih dari 2-3 jamak. Nah, jadi misalnya kalau kita perhatikan kedua contoh tersebut, ya. Nah, tanda i'rab untuk isim mufrad di sini adalah dhammah. Ya, adalah dhammah. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa dia di sini? Ya, kalimat Muhammadun di sini dia marfu. Limadha marfu? Li'annahu fa'il. Nah, li'annahu fa'il. Nah, kaidah fa'il itu marfu. Jadi setiap fa'il itu marfu. Nah, jadi di sini karena ada fi'il, maka harus ada fa'il. Maka fa'ilnya di sini adalah Muhammad. Ya. Karena dia fa'il, maka dia harus berbaris marfu. Marfunya di sini dengan dhammah. Nah, beda dengan di sini. Perhatikan. Hadaral fata. Al-fata di sini juga kedudukannya sebagai fa'il. Tapi perhatikan. Apakah tanda marfu'nya dengan dhammah? Naam. Oke. Betul. Tapi tidak nampak di sini dhammahnya. Oke, kita perhatikan ya. Fata di sini tetap kita katakan fa'il yang dia berbaris dhammah, tapi dhammahnya muqaddar. Nah, kita perhatikan. Muhammad di sini fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah zahirah. Kenapa dia dikatakan zahir? Karena dia nampak jelas. Dhammahnya nampak jelas. Sedangkan di fata dia tidak kelihatan. Dia tetap kedudukannya sebagai fa'il marfu, tetapi tanda dhammahnya di sini tidak nampak. Makanya dia dikatakan, perhatikan secara i'rabnya, al-fata fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Yang kedua adalah jam'ut taksir. Apa itu jam'ut taksir? Ya, kalau tadi isim mufrad sudah, sekarang jam'ut taksir. Jadi dhammah itu pada isim mufrad, kemudian pada jamak taksir yang kedua. Apa itu jamak taksir? Ma dalla ala akthar min itsnaini aw itsnataini ma'a taghayyuri fi sighati mufradihi. Jamak taksir itu yang menunjukkan ya lebih dari 2 untuk mudzakkar atau 2 untuk muannas bersamaan dengan perubahan pada bentuk mufradnya. Contoh, kita perhatikan contoh. Oke, misal di sini rijalun.
rijalun. Oke, pakai jamak dari rajulun, mumtaz. Ya, jamak dari rajulun, rijalun. Kemudian kutab jamak dari katib. Nah, kemudian ada asbab, kemudian ada surur dan abwab. Nah, ini dikatakan dengan jamak taksir. Oke. Sudah? Nah, yang ketiga adalah jam'ul muannatsis salim. Apa itu jamak muannats salim? Madalla ya ala aktsar min athnataini ma'a ziyadati alif wa ta fi akhirih. Jadi jamak muannats salim itu yang menunjukkan lebih dari 2 dengan tambahan alif dan ta. Contohnya adalah mukminat. Mukminat itu jamak dari mukminatun. Nah, kemudian yang terakhir ikhwan, pembahasan kita kali ini adalah al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Apa maksudnya? Maksudnya adalah al-fi'lul al-mudhari alladzi lam yattasil bi alif itsnaini aw wawul jamaah aw ya mukhatabah wala nunut taukid wala nun niswa. Oke, ikhwan. Jadi kita ulang sekali lagi, kita simpulkan ya bahwa dhammah itu ya dia terletak pada 4. Yang pertama adalah al-ismu mufrad, kedua jamu taksir, yang ketiga jam'ul muannatsis salim, keempat al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Oke, sekarang tugas ya. Silahkan ini kita ada jumlahnya 17 orang, silahkan dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, masing-masing kelompok terdiri dari 4 anggota. Ya, silakan bagi 4. Satu orang berarti ada, satu kelompok berarti ada 5 orang. Oke, 4. Nah, perhatikan di halaman ya, di halaman 29. Di halaman 29. Perhatikan halaman 29. Masing-masing kelompok silakan ya mengidentifikasi dari nas atau teks yang ada untuk menentukan ya tanda i'rab dhammah di situ ya, yang mana dia masuk ke dalam ism mufrad, yang mana di situ masuk ke dalam jamu taksir, kemudian jamu muannatsis salim, dan juga yang terakhir adalah apa ikhwan? Al-fi'lul alladzi lam yattasil bi akhirih. Oke, Ustaz kasih waktu dari 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, tadi sudah dikerjakan ikhwan. Oke, sekarang Ustaz minta ini kelompok ini. Silakan menjawab ya pertanyaan. Yang pertama qalat a'rabiyatun. Oke, qalat a'rabiyatun. Kenapa a'rabiyatun di sini marfu? Karena dia kedudukan sebagai fa'il. Oke, sebagai fa'il. Ini jenisnya apa ini tadi? Kan dhammah kan? Tadi kita bicara ada 4. Isim mufrad, kemudian jamu taksir, kemudian yang ketiga jamu muannatsis salim, yang keempat al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Jadi kalau a'rabiyah ini termasuk dari isim mufrad. Oke. I'rabnya Fa'il dhamma wa alamatun rafi'i dhammatun zahiratun innahu ismu mufrad. Oke, mumtaz. Oke, alhamdulillah tugas kelompoknya sudah diselesaikan. Silakan balik ke tempatnya seperti semula. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai ya, pada pertemuan keempat ini pembahasan bahwa di dhammah ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya, bisa menambah ilmu kita tentang ilmu nahwu ya. Ya, saya ucapkan ya syukran jazilan ala husni istima'ikum. Kita tutup ya, pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.